Masih bersama saya Ibnu Fadil, pemirsa Anda kembali menyaksikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Dugaan perdagangan orang diungkap Satgasda TPPO Polda Kaltim di berbagai daerah. Di segmen 2, kembali kami sampaikan berita paling menarik di Kalimantan Timur sepekan terakhir. Festival literasi di Berau diikuti belasan sekolah. Festival ini dinilai penting untuk mendukung program Gemar Membaca. Lahan pertanian milik kelompok yang tersebar di 13 kecamatan se-Kabupaten Berau kini sudah memiliki badan hukum dan ditetapkan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Bahkan ketetapan ini sudah dimuat ke dalam peraturan daerah. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Berau, Junaidi, menyatakan lahan petani yang terdaftar melalui LP2B itu luasnya 2.341 hektar. Setelah memiliki badan hukum, maka lahan pertanian tersebut tidak lagi bisa diubah menjadi lahan lain, mulai dari kegiatan industri, tambang, dan lain-lain. LP2B, lahan pertanian pangan berkelanjutan, sudah dirapatkan dengan tata ruang provinsi wilayah Kaltim. Jadi ada kita sekitar 2.341 yang existing, sawah ya. Itu sudah masuk dalam kemarin agenda perbuknya. Kita lagi nyusun perdanya untuk kita lakukan pemetaan lagi supaya nanti tidak bisa lagi diganggu, diperdakan. Siap. Di kecamatan mana, Pak? Semua. Kecuali yang masih minum ini kecamatan Kelai, yang karena kan daerah dataran tinggi. Segah, Pak? Segah masih masuk, Pak, sama bidu-bidu yang kurang sama tua. Bidu-bidu Segah. Tapi yang existing yang sawah. Kalau yang untuk kebun-kebun biasa masih 2000-an hektar berarti yang akan dikelola itu, Pak ya? Iya, yang akan dikelola 2.341. Saat ini Dinas Pertanian masih terus memetakan potensi lahan pertanian yang belum masuk dalam rencana Dinas Tata Ruang. Dengan strategi ini, Pemkab yakin masyarakat Berau tidak akan kekurangan lahan pertanian. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sosialisasi KUHP tahun 2023 Kamis siang digelar oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Syarif Hiarij di kampus Universitas Mula Warman Samarinda. Selain mahasiswa, sosialisasi ini dihadiri berbagai kalangan, mulai aktivis hingga praktisi hukum. Atas kedatangan Edward Omar Syarif Hiarij sengaja menggelar ini di kampus Unmul karena menjadi salah satu sentra perguruan tinggi di Kaltim. Ia berharap dari ribuan mahasiswa inilah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP ini tersebar luas di masyarakat. Selanjutnya, sosialisasi serupa akan diberikan kepada aparat penegak hukum yang akan digelar bulan Juli 2023. Tentara Nazi Jerman, mereka diadili di pengadilan. Memang arahan Presiden kepada kita pembentuk KUHP itu ketika KUHP ini selesai disahkan, maka yang pertama-tama tempat dilakukan sosialisasi itu adalah kampus. Dan kami memang memilih Universitas Mula Warman sebagai salah satu kampus dari 16 kegiatan Kumham Goes to Campus pada tahun 2023 ini, karena ya kita tahu persis ini salah satu universitas yang terbaik yang ada di Pulau Kalimantan. Sehingga kita memilih di Universitas Mula Warman, berbincang langsung dengan sivitas akademika, dan diharapkan mereka bisa menyampaikan itu juga kepada masyarakat. Oke, gitu? Pentingnya untuk diketahui oleh mahasiswa dan betul, akademisi. Mahasiswa, akademisi, dan nanti kemudian sesudah bulan Juli kepada aparat penegak hukum.
Saat KUHP terbaru ini mulai diberlakukan, maka secara otomatis KUHP terdahulu menjadi tidak berlaku. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Diskusi publik Ibu Kota Negara yang digelar di Balikpapan ini menghadirkan peserta dari berbagai kalangan. Tujuan diskusi yakni untuk meningkatkan partisipasi warga terkait kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam atau LHSDA Otorita IKN, Mirna Asnawati menyatakan diskusi ini merupakan bagian dari strategi untuk melengkapi konsep yang sudah disusun oleh Badan Otorita. Ya, jadi konsultasi publik ini kan kami selenggarakan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders ya sebenarnya untuk penyempurnaan dari naskah konsepsi yang sudah kami siapkan. Nah, kami senang mendapatkan masukan lengkap sekali dari pertemuan ini, dari akademisi, kemudian dari peneliti, terus kemudian dari warga masyarakat yang paling penting, dan juga dari kementerian lembaga serta dari pemerintah daerah. Nah, terkait dengan poin-poin tadi, saya melihat satu, in general peserta mengapresiasi proses yang kami lakukan dan juga kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan pengakuan, perlindungan dan pemajuan kearifan lokal. Mirna berharap diskusi semacam ini lebih sering digelar agar Otorita IKN mendapat lebih banyak masukan dari berbagai elemen masyarakat untuk mendukung pemindahan ibu kota negara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Ibu Deputi Lingkungan Hidup, Bapak Ibu yang telah hadir di tempat yang Festival Literasi untuk Pelajar di Kabupaten Berau digelar di Gedung Olahraga Pemuda Tanjung Redep. Festival ini diisi dengan pameran keberhasilan masing-masing sekolah, mulai dari karya tulis siswa hingga kerajinan tangan. Ketua Asosiasi Tenaga Perpustakaan Indonesia atau ATPUSI Berau Mariani menyebut terdapat 17 sekolah yang mengikuti festival. Umumnya pesertanya adalah sekolah yang memiliki perpustakaan bertaraf nasional. sebenarnya dalam rangka Semarang Literasi Kabupaten Berau. Jadi di Semarang itu ada banyak rangkaian. Ya, jadi yang pertama itu kita ada Sarasehan dengan universitas, yang kedua ada gerakan literasi massal sama gerakan lokal sehat itu di kantor bupati siswa 1.400. Nah, momentum yang ini yang ketiga adalah festival literasi. Untuk pameran ini ada 17 perpustakaan SD, SMP, SMA, dan semuanya ini sudah terakreditasi sejak nasional. Wakil Bupati Gamalis menyatakan keberadaan perpustakaan merupakan salah satu upaya untuk mendorong minat membaca di kalangan pelajar. Pemerintah kabupaten akan memberi dukungan untuk kegiatan tersebut dengan terus memberikan anggaran sesuai kebutuhan. Di dalam dunia pendidikan ada yang namanya perpustakaan berminat baca anak. Literasi ini menjadikan sebuah tolak ukur profesional. Saya kira dengan adanya pameran literasi ini lebih membangkitkan minat anak-anak kita, anak-anak didik kita yang ada di sekolah masing-masing. Ini perlu kita support. Kita pemerintah dalam hal ini memberikan support dan perhatian kepada sudah dunia pendidikan. Apalagi kita hari ini memiliki format terkait dengan 20%. Saya kira kita semua. Festival literasi ini digelar dari 8 hingga 10 Juni 2023. Agar kegiatan ini diminati, panitia juga menyiapkan berbagai pementasan dari kalangan pelajar.
Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. Saya Ibnu Fadil dan tim redaksi pamit undur diri. Selamat pagi, salam sejahtera, dan sampai jumpa.